A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat, bahkan di luar pulau atau di luar negeri yang sedang merantau, semoga diberikan rezeki yang melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sakit semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini nanti kami akan mencoba untuk menghadirkan gaib yang mengetahui tentang perang saat ini ya. Apakah nanti itu perang itu akan berdampak sampai ke Nusantara ini atau tidak, nanti coba kita akan hadirkan gaib yang mengetahui itu dan kita tanya-tanya gimana nanti kedepannya ini, apakah gaib itu mengetahui atau tidak. Nanti kita akan coba berdialog dan yang pastinya nanti kita akan hadirkan gaib yang mengetahui tentang situasi perang saat ini ya. Udah siap mas? Insya Allah. Nah, ini juga mas mediatornya juga udah siap, agar tak lama-lama kita akan langsung mulai saja ini. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, bersihkanlah jasad mediator ini dari bisikan jin, setan, siluman, energi negatif. Tidak ada yang bisa masuk kecuali yang saya hadirkan ke jasadnya ini. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, gaib yang mengetahui peperangan di Timur Tengah yang saat ini terjadi dan sedang bergejolak, yang paling mengetahui dan yang paling kuat hadir ke jasadnya mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang izin Sang Yang Nurjana, sambungkanlah pita suaranya ke dalam jasad mediator ini, bisa mengerti bahasa saya dan apa yang saya ucapkan bisa memahami. Kun fayakun. Mohon maaf kalau boleh tahu dengan siapa ini? Saya dengan Amirul. Iya. Kalau boleh tahu dari golongan apa ini? Dari golongan jin. Oh, dari golongan jin. Iya. Kalau kamu sendiri itu dari daerah mana kalau boleh tahu? Ya, saya berada dari tempat jauh. Apakah yang sekarang ini lagi terjadi perang itu? Ya, benar sekali. Ini tidak bohong kan ini? Ya. Ini mohon maaf ya, agar
tidak ada penyusup atau apa, saya protek dulu ya. Ya, silakan. Oh tuh, dengan jin sang yang apabila ada penyusup atau gaib ini berbicara dusta atau berbohong, otomatis terlempar ke kawah gunung Merapi saat ini juga. Sallallahu alaihi wasallam. Ini panggilnya saya gimana, Mbah atau gimana? Mbah aja ya? Iya. Mbah Amirul gitu ya? Iya. Ini tadi sedang apa Mbah di sana? Ya, saya di sana sedang bertugas. Oh, panjenengan sudah muslim itu sudah lama ya? Iya. Ini mohon maaf, dari panjenengan saya hadirkan ke sini itu ada yang ingin saya tanyakan ya. Iya. Tentang seputar di tempat yang panjenengan tempati itu ya. Iya. Nanti sekiranya sampean mengetahui atau tahu, mohon disampaikan agar saya dan sahabat-sahabat saya itu mengetahui apa yang terjadi di sana gitu ya. Iya. Tapi sebelumnya ini ada sedikit jamuan dari saya, mohon diterima ya. Bismillah. Dan izin Sang Yang Nurjana, saya minta makanan paling enak untuk jin yang ada di dalam jasadnya mediator. Allah. Nah, mohon diterima ini, ada sedikit jamuan ini dari saya, silahkan dinikmati. Terima kasih. Saya hanya bisa memberi itu, tidak bisa memberi lebih ya. Mohon dimaafkan. Iya, terima kasih. Sudah jauh-jauh dari seberang saya hadirkan ke sini hanya kasih itu aja ya. Ini kabarnya di tempat yang panjenengan tempati itu sekarang lagi perang. Iya. Tapi perangnya terus menerus tiada henti apa setiap saat sewaktu-waktu itu serangannya? Ya, serangan peperangan itu setiap saat tidak bisa diperkirakan. Oh, berarti pakai senjata besar aja itu? Iya, senjata yang sangat mematikan. Jadi bukan kok perang langsung tembak-tembakan gitu, tidak ya? Bukan. Jadi intinya perang itu nyerangnya itu secara tiba-tiba, nggak setiap saat nyerang itu ya? Benar sekali. Berarti menunggu lengahnya gitu ya? Iya. Apakah kedua belah pihak juga seperti itu? Benar sekali. Menunggu komando dari pimpinan masing-masing negara yang sedang bertempur itu. Apakah di bangsa sampean itu juga terkena dampak dari perangan itu ya? Iya, tentunya iya. Apalagi dari bangsa-bangsa gaib yang ada di sana, dari bangsa iblis, itu yang sangat membahayakan. Oh, itu dari bangsa gaib juga ada yang ikut perang juga? Benar sekali. Itu yang inti dari pemicu perang yang ada di sana itu. Oh begitu. Benar. Jadi dari golongan gaib juga ada ikut yang berperang juga? Benar sekali. Tapi untuk perang ini masih akan lama atau sudah usai ini? Ya. Ini nanti perang akan semakin memanas dari saling pihak. Ini nanti
akan saling gencar, saling menunggu lengah dari masing-masing pihak. Apakah nanti ini ya, perang ini apa akan meluas atau memicu negara-negara lainnya yang saling mendukung itu, apakah akan ikut serta itu? Iya, tentunya iya, karena dari pihak yang saat ini berperang memiliki sekutu-sekutu dari negara-negara itu, sehingga dari sekutu mereka, teman dari negara itu juga akan saling melindungi atau mendukung peperangan itu. Oh, seperti itu. Iya. Apakah mereka, para pemimpin-pemimpin mereka itu yang mengajak perang itu tidak berpikir terhadap rakyat-rakyatnya? Ya, mereka hanya mementingkan urusan kemenangan, untuk memperkuat keberadaan negara mereka masing-masing. Begitu. Iya. Jadi intinya untuk menunjukkan bahwa dia itu lebih kuat gitu ya. Benar sekali. Karena sebenarnya jauh sebelumnya telah dari masing-masing yang berperang ataupun dari teman sekutu dari negara-negara itu memiliki dendam lama juga. Oh, yang dari selain negara yang berperang itu ada yang membantu-bantu tapi sudah punya dendam lama gitu. Iya, benar sekali. Akhirnya yang dijadikan ajang tempat itu. Iya. Begitu. Benar. Dan ini kalau boleh tahu dan kalau juga panjenengan tahu, kalau untuk dampaknya untuk semua orang itu ada tidak di peperangan ini? Ya, sangat berdampak sekali untuk kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Kok bisa? Iya, karena akibat dari peperangan itu, senjata-senjata dari peperangan itu sangat berbahaya sekali, sehingga bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Itu hanya untuk di sekitar situ atau gimana itu? Ya, senjata yang dikeluarkan itu sangat berbahaya sekali, bisa berdampak ke seluruh muka bumi ini. Apalagi negara-negara yang masih dekat negara yang saat ini berperang. Kalau untuk saat ini sendiri, apakah senjata itu sudah dikeluarkan atau belum itu? Sebenarnya sudah, tapi masih yang kecil. Belum puncaknya, nanti ada yang lebih dahsyat, mengerikan lagi, yang bisa memusnahkan bumi ini, manusia, kehidupan ataupun manusia yang ada di bumi ini. Apakah itu seperti racun atau seperti apa? Iya, itu nanti dampaknya akan berbagai banyak penyakit yang tidak ada obatnya, efek dari senjata yang mematikan itu. Apakah itu yang disebut nuklir itu? Iya, mereka menyebutnya itu senjata yang paling mematikan, memusnahkan
pemusnah masal, pemusnah yang sangat besar sekali dan mengerikan. Ini kalau boleh tahu, apabila yang besar itu dikeluarkan, apakah sampai itu nanti ke negara saya ini, ke Indonesia ini? Ya, kemungkinan besar iya akan terdampak, masih terjangkau. Sangat berbahaya sekali senjata ini. Itu ada tidak untuk cara menghindari atau gimana agar tidak terkena dampak dari senjata itu? Ya, tidak ada, kemungkinan tidak ada. Tapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki itu, nanti hanya wali-wali beliau yang mengetahui. Jadi intinya kalau memang mau dekat sama Allah, Allah juga mungkin masih memberikan keselamatan atau tameng juga gitu. Ya, benar sekali. Karena beliau yang maha kuasa, yang maha perkasa. Tapi ini kemungkinan besar sampai terjadi tidak yang mengeluarkan yang besar. Ya, itu sebagai andalan dari senjata mereka yang berperang. Jika nanti itu semakin meruncing permusuhan, juga akan bisa terjadi. Oh, itu punya prinsip apabila sudah terjepit akan dikeluncurkan itu gitu. Benar sekali. Negara yang saat ini yang lagi bukankah mereka juga yang meluncurkan nanti akan terkena imbasnya? benar sekali. Rakyat mereka sendiri itu juga yang paling terdampak. Negara akan hancur. Banyak penyakit wabah di mana-mana yang tidak ada obatnya. Nah, itu kalau dipikir-pikir kan merugikan dirinya sendiri kan itu. Benar sekali. Akan tetapi permusuhan itu juga tidak bisa dihilangkan lagi. Oh, seperti itu. Iya, karena mereka memiliki kepentingan sendiri dan dasar-dasar prinsip mereka masing-masing. Berarti nanti kalau yang paling besar itu diluncurkan, bangsa di negara saya ini kena juga itu. Iya, apalagi penyakit itu yang sangat berbahaya untuk negara-negara yang terdampak. Jadi itu bukan kena secara ledakan langsung, tapi dari efek yang ditimbulkan. Benar, melewati udara. Oh, lewat udara itu. Itu penyebarannya sangat berbahaya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk saat ini memang masih yang dikeluarkan yang kecil-kecil untuk sekitar situ aja. Iya, benar sekali. Oh iya, saya juga terima kasih banyak atas info-infonya yang diberitahukan ke saya. Iya. Semoga saya dan sahabat-sahabat saya semuanya bisa lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti diberi perlindungan dan diselamatkan dari mara bahaya yang seperti itu. Amin. Mudah-mudahan. Ini apabila panjenengan ingin melanjutkan tugasnya lagi, saya persilahkan dan saya bantu keluar dari jasadnya mediator ini. Ya, baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Saya mohon undur diri. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan izin Sang Yang Nurjana, gaib yang ada dalam jasad mediator, semua bekas semua akan kembali ke tempat asalnya semua.
Alhamdulillah tadi menghadirkan gaib yang dari tempat peperangan berhasil, dan kami juga berdialog tadi, banyak yang disampaikan. Ternyata di sana itu sudah memakai senjata yang memang mematikan. Apa yang disebut bom nuklir itu udah terjadi, tapi masih skala kecil. Dan katanya tadi itu nanti kalau sudah terjepit atau kepepet itu akan diluncurkan yang besar. Intinya tidak mau kalah sendiri, ya kita mati bersama, mungkin seperti itulah. Jadi juga ada pesannya tadi gitu, kalau walinya Allah berarti walinya Allah itu orang yang dekat dengan Allah ya. Ya siapapun yang mau dekat dengan Allah insya Allah terselamatkan. Memang Allah itu yang menentukan. Jadi kalau manusia itu bisa berencana, berusaha, berdoa, tapi yang menentukan tetap kembali lagi ke Allah. Ini untuk sahabat-sahabat semuanya, semoga di dalam video ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Apabila dari kami ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.